Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurfadila dari bimbingan konseling semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bimbingan konseling dalam pribadi sosial. Sebelum lebih lanjut, saya ingin minta maaf bila ada suara bising atau tempat yang kurang kondusif. Asesmen dalam bimbingan konseling pribadi sosial. Asesmen adalah suatu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan konseling. Asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah konseling dilakukan atau berlangsung. Lalu ada pengertian bimbingan konseling pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial merupakan upaya untuk membantu individu dalam menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Strategi implementasi program bimbingan konseling pribadi sosial. Ada dua layanan, yang pertama layanan dasar, yang kedua layanan responsif. Layanan dasar terdiri dari bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, serta pelayanan pengumpulan data. Jika dari pelayanan responsif, ada konseling individual dan kelompok, lalu ada kolaborasi dengan guru atau wali kelas. Yang ketiga ada kolaborasi dengan orang tua. Yang keempat ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah. Lalu yang kelima ada konsultasi. Lalu ada dukungan sistem. Dukungan sistem terdiri dari 3 faktor. Yang pertama pengembangan profesi, yang kedua manajemen program, yang ketiga riset pengembangan. C. Implementasi program bimbingan konseling pribadi sosial. Itu kegiatan BK di sekolah dilaksanakan layanan-layanan atau kegiatan lain yang sebagian besar langsung ditunjukkan kepada siswa itu. Evaluasi program bimbingan konseling itu terdiri dari 2 ciri. Yang pertama ada ciri eksternal dan yang kedua ada ciri internal. Ciri eksternal itu terdiri dari rasio konselor, lalu tenaga bimbingan konseling yang memiliki kualifikasi. Yang ketiga, program BK didukung oleh sarana, material, dan teknis yang mencukupi. Kalau ciri internal itu ada program BK bersumber pada kebutuhan siswa, lalu sifat bimbingan yang menonjol adalah preventif dan developmental, lalu ada seluruh program diarahkan untuk mencapai tujuan. Ada metode dan alat evaluasi. Pemilihan metode dan alat ini tergantung dari jenis permasalahan yang ada atau yang diperlukan. Misalnya, dalam melakukan evaluasi untuk melihat proses perkembangan siswa, konselor harus menggunakan studi kasus. Lalu ada langkah-langkah evaluasi, yaitu merumuskan masalah atau instrumentasi, terus mengembangkan atau menyusun pengumpulan data, dan yang ketiga mengumpulkan dan menganalisis data. Ada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi perencanaan, yang kedua evaluasi mentoring, yang ketiga evaluasi dampak, yang keempat evaluasi efisien, dan yang kelima evaluasi program komprehensif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya sangat mohon maaf. Ya sudah deh, sebenarnya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.